Oke, semangat pagi. Semangat pagi. Oke, coba kalau lihat semangat pagi luar biasa. Coba ulang ya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke. Kali ini kita jumpa. Saya izin buka masker supaya bisa Anda lihat saya. Boleh izin buka masker juga ya. Karena sudah divaksin 2 kali ya. Iya. Sudah divaksin 2 kali dan sudah ada peduli lindungi ya. Jadi sekian datang ke sekolah. Berharap kita sehat ya. Teman-teman podcast SMK Negeri 1 Sawan. Jadi pada hari ini luar biasa, seorang calon guru yang sedang magang di sekolah kita ya, namanya Dwi Anugrah Dwi Kusuma. Anugrah Dwi Kusuma. Ini sama rekannya Dayu Intan, alumni sekolah kita ya. Kalau Dwi Anugrah alumni sekolah lain, tapi tidak apa-apa, sekarang menjadi bagian dari sekolah kita juga. Kenapa? Karena beliau adik berdua ini magang di sekolah kita sudah 1 bulan. Oke, kita mulai dari Anugrah. Ada sesuatu mau diberikan ke sekolah? Kita. Ada Bapak, ini ada buku yang saya tulis, judulnya Moments untuk sekolah. Thank you. Nah, ini tepuk tangan buatnya. Jadi kita diberikan 1, bukan 1, 2, 3, 4 buku, judulnya Momen ya. Oke, luar biasa. Bahkan tadi juga diberikan sertifikat ya Bapak ya. Ada plakat juga kan. Nah, kita cerita loh, buku ini karya sendiri. Iya. Oke, itu sertifikat itu kalian berdua yang bikin? Dari pihak kampusnya Bapak. Tapi biayanya? Ya untuk biaya cetak saja. Biaya cetak sendiri. Kemudian plakatnya itu bikin? Bikin sendiri tapi dengan uang. Biaya sendiri gitu ya, kan? Oke, biaya sendiri. Mandiri betul. Jadi untuk memberikan kenangan-kenangan di sekolah kita selama 1 bulan magang, ya rela ngeluarin kocek kantongnya, iya kan? Untuk sekedar menginjakkan kaki enggak juga, tapi untuk mematrikan namamu ya, iya. Bahwa pernah datang di sekolah ini gitu ya ceritanya, ya. Sehingga akan menjadi kenangan. Karena Anugrah Dwi Kusuma memiliki prinsip sama Dayu ya, 5 prinsip. Jadi datang ke sekolah ini bukan sekali, tapi untuk berbagi literasi. Nah, hari ini kita berbagi literasi. Selama ada di sekolah ini mulai magang, ada enggak hal-hal yang positif yang bisa dibagikan ke kawan-kawan dari Indonesia ya? Kawan di Indonesia boleh, mahasiswa yang lain boleh, utamanya kawan-kawan di dunia sana yang lagi nanti nyaksikin YouTube kita. Iya, Bapak. Ada satu hal yang sekiranya sangat baik untuk diceritakan dari sekolah ini. Saya sangat heran ya dengan SMKN 1 Sawan, karena saya kira sekolah yang berada di desa itu siswa-siswanya itu tidak ramah dan sebagainya. Itu ternyata hanya praduga saya yang salah. Ternyata siswa-siswa di sini menyapa sangat ramah dengan guru magang seperti saya dengan Dayu gitu. Ternyata ada kayak hipotesis praduga tak bersalah. Iya, benar sekali. Dari seorang Anugrah. Nah, kalau Intan kan pengalamannya udah dari dulu siswa sini kan. Nah, Intan mungkin balik aja deh. Kamu selama ini sama si Anugrah berkolaborasi dengan dia, kamu ketemu dengan adik kelasmu kan. Nah, ada vision apa yang kamu sampaikan ke adik kelasmu? Lebih giat belajar lagi. Oh gitu. Nah, selama ini magangnya selama 1 bulan ini ya, ada enggak kamu take value dari mereka, kemudian kamu kasih give value juga untuk mereka? Seperti apa? Ya, selama kamu magang, jadi kamu magang ini kamu ngambil value dari mereka, nah adik-adik kamu? Dari sikapnya yang ramah itu Bapak. Oh gitu. Ya. Tapi sebelumnya kalau zamannya kamu nggak ramah? Kurang seperti sekarang. Kamu tamatnya tahun berapa? Tahun 2018. Oh masih kurang ya, masih kurang. Tapi adik kamu udah kelihatan lebih sekarang bagus lagi. Lebih banyak perubahan Bapak. Oh gitu. Pada pandemi ya. Pada pandemi ternyata adiknya lebih ramah daripada dia dari zamannya dia. Ya namanya juga program kan, pasti berlanjut. Kelihatan sopan santun. Nah, oke. Itu jelas pembedanya berarti kan. Jadi value yang kamu berikan ke adik kan bahwa zamannya kakak lo kayaknya nggak begitu ramah ya, tapi sudah ada bom budaya. Ya maklum kan 2018 kamu tamat, kita mulainya baru 2016 ya program ramah anak itu 2016. Yang sekarang kita akan ada di program gerakan sekolah menyenangkan, baru saat ini akan mulai, atau beberapa program yang sudah ini. Nah kemudian di Anugrah selama ada juga bersama kita, ada kesan atau ada pesan bagaimana membangun sekolah yang menyenangkan
ya, untuk SMK 1 Sawan bahkan untuk sekolah-sekolah yang lain. Kalau tadi kan anaknya sudah ramah, kemudian ada value-value lain ya sekitar kamu bisa take from your children, anggap your children lah kayak gitu. Iya, Pak. Jadi selama saya mengajar mengajar bahasa Inggris khususnya di 4 kelas itu, saya berusaha menjadi guru yang sangat friendly. Jadi berusaha sekali agar siswa-siswa itu mau speak up dan confident berbahasa Inggris. Jadi mereka tidak takut sama sekali untuk berbicara bahasa Inggris, mau salah atau tidak. Karena anak-anak di sini memang confidentnya agak kurang, sehingga saya usahakan untuk menjadi guru yang menyenangkan di mata mereka, dengan cara tidak terlalu dengan cara berbicara itu lebih friendly gitu Bapak. Artinya anak-anak kita ini masih confident-nya masih tinggi ya? Iya. Padahal mereka sudah diberikan ruang berkolaborasi, bahkan peluang-peluang untuk bisa ngomong itu. Iya Bapak, pasti karena ada yang memundurkan dirinya karena malu untuk berbicara bahasa Inggris begitu Pak. Oh, malu bicara bahasa Inggris. Jadi itu harus didorong agar ya maklumlah mereka bukan orang Inggris ya. Iya benar. Susah membedakan antara malu bertanya, malu berbicara apa nggak bisa bicara. Padahal mereka sudah lahir udah bisa bicara ya. Iya. Udah bisa bicara tapi malu. Kalau malu bicara berarti bisa. Persoalannya apakah mereka bisa bicara apa bukan? Tapi enggak apa-apa. Itu kan sebuah pengalaman ya Adik. Jadi anak-anak kita kurang confident. Nah, mudah-mudahan nanti bisa dilatihkan ke depannya dalam gerakan sekolah menyenangkan. Dan tadi Adik Anugrah sudah memberikan ruang pengajaran kayak friendly, menjadikan mereka sebagai teman. Karena sebagian dari kita juga di beberapa kegiatan kan menyebutnya kakak adik ya. Jadi pramuka, kemudian di grup-grup OSIS kita menyebutnya kakak adik, walaupun yang nyapa itu bisa kakek-kakeknya guys saya. Ya Dayu ya, jadi kita ucapannya kakak adik. Oke, ada nggak kira-kira nanti kesannya lagi atau value-nya atau apa macam apalah ya pesannya untuk ada di kita, dan mulai dari Anugrah sama Dayu. Ya boleh Anugrah boleh. Baik, untuk value-nya, untuk value yang bisa saya ambil benar-benar tak jadikan tak terlupakan gitu Pak ya. Nanti ditulis juga dalam buku progres berikutnya. Iya boleh Pak, boleh. Itu ide yang bagus. Itu guru harus benar-benar mengerti terkait dengan siswanya, yang dimana artinya saya sempat bingung Bapak ya. Saya sempat bingung. Kenapa murid ini tidak pernah masuk gitu di pelajaran saya? Ternyata akhirnya saya ada kasus kayak gitu. Ada Pak. Saya telepon, saya sudah seperti debt collector Pak. Pagi-pagi telepon semua. Saya siswa tak telepon, akhirnya dia menjawab. Akhirnya ini kelas berapa? Kelas 11. Kelas 11 nggak pernah ketemu kita selama setahun lebih. Ya. Akhirnya saya telepon dan dijawab. Ternyata memang saat jam pelajaran berlangsung itu dia itu harus mengantarkan ibunya ke rumah sakit. Kemudian dialah anak tertua di sana, dia harus mengantarkan adik-adiknya juga. Jadi saya benar-benar terenyuh dan akhirnya mengerti keadaannya. Jadi saya berikan tugas tambahan agar dia nanti tidak tertinggal gitu. Jadi value-nya adalah saat zaman pandemi seperti ini ya khususnya, guru harus benar-benar mengerti dan tidak boleh menjudge muridnya secara you tidak mampu you tidak mampu, you tidak mau ya. Karena kita nggak tahu apakah dia tidak mampu atau tidak mau, karena situasionalnya memang dia menyebabkan kondisi kayak gitu gitu ya. Adik-adik sudah mengucapkan itu didampingi guru pamong tentunya ya. Iya. Terbimbing dengan guru pamongnya siapa? Bapak Madi Agung. Oke, thank you ya Pak Madi Agung sudah mendampingi jadi di Anugrah sehingga bisa menjustify itu siswa kita yang ada persepsi beda gitu ya, persepsi beda. Artinya siswa itu pada saat dia tidak masuk di kelas secara online ya, itu diupayakan untuk mengenal karakteristik didiknya, untuk mengetahui sedang apa dia, sedang apa yang dia. Begitu dia tahu, guru pembimbingnya juga tahu, nah akhirnya kita bukan pura-pura nggak tahu ya, ternyata kondisinya kayak begitu. Ya anak tertua yang harus ngantar ibu, ngantar adik, ya syukur-syukur masih punya saudara ya. Karena nggak tahu kan di luar sana, jangan-jangan ada siswa kita yang nggak punya bapak ibu. Yang kita bahasakan, ya kan, sudah nggak punya bapak ibu, tinggal neneknya itu renta, kan? Bisa jadi kan? Bisa jadi. Kita nggak tahu banyak tentang, apalagi di pandemi kita jarang ke rumah, orang nggak boleh datang ke rumah. Yang sudah vaksin aja harus peduli lindungi, harus scan gitu kan kondisinya. Oke,
Oke, sekarang untuk Dayu. Nah, Dayu karena mantan siswa di sini juga, dia tahu persis perkembangannya sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Gimana Dayu selama Dayu latihan mengajar? Selama latihan mengajar agak berbeda supaya mungkin karena pandemi mengajarnya lewat online. Terus selama mengajar juga saya melihat ada murid-murid yang sama seperti Nura, ada yang on, ada yang lain, ada yang on dan lain-lain gitu ya. Karena pandemi juga jadi dari segi bahasanya juga kayak kurang sopan jadinya Bapak. Oh gitu, masih perlu diperbaiki. Ya, maklum aja kan masih perlu diperbaiki. Tapi upaya apa yang sudah Dayu lakukan hampir sama nggak sama si Anugrah untuk mencari karakteristiknya Wahe gitu? Berusaha lebih mendekatkan ke siswanya itu Bapak. Ya, ada upaya seperti itu yang Dayu lakukan. Ya. Kemudian dari siswa yang tadi bahasanya yang kurang bagus menurut Dayu, ada upaya perbaikan Dayu kayak gimana mereka? Ada perubahan nggak? Siswa tersebut akhirnya memohon maaf karena dia dari segi bahasanya juga menyadari bahwa dia tuh masih kurang segi bahasa Balinya, terutama bahasa Bali halusnya. Oh, ini pakai bahasa Bali halus. Kamu makanya bukan bahasa Bali? Bahasa Bali Bapak. Oh, kamu bahasa Bali? Oh, ini bahasa Inggris. Beda bahasa ternyata. Baru saya ketahuan. Bahasa Bali itu lebih susah dari bahasa Inggris berarti ya. Ternyata sopannya susah juga anak-anak. Maklum kan ake beleleng. Nggak susah. Tak kirain bahasa sama bahasa Inggris. Tapi Dayu dengan bahasa Balinya udah singe bahasanya kesampaikan ke anak-anak, tapi nggak kena gitu ya ceritanya tadi ya. Ternyata anak-anak menyampaikan dengan bahasa yang notabene-nya masih perlu diperbaiki. Tapi setelah dilakukan pendekatan secara karakteristik, anak itu mau berubah. Mau dengan mengklarifikasi dulu bahwa dia itu belum sempurna bahasa Bali halusnya gitu. Iya, memang kita aja belum sempurna gitu bahasa karena bahasa ibu itu diajarkan oleh ibu-ibu ya. Tapi ibu-ibu kita banyak tidak berbahasa Bali ya. Kan itu ya. Padahal itu bahasa ibu kan, bahasanya para ibu. Oke, itu ya. Jadi pada hari ini kita ketemu ternyata dua narasumber kan luar biasa, telah menginspirasi kita di SMK Negeri 1 Sawan. Semoga apa yang disampaikan oleh calon guru ini yang magang di sekolah kita bisa menginspirasi untuk guru-guru semuanya, untuk adik-adik semuanya. Walaupun di pandemi kita tetap berkarya, karena ini bukti nyata yang disampaikan oleh Anugrah Dwi Kusuma. Bahkan tadi saya bincang-bincang Dayu juga mau bikin, ya mau nulis-nulis ya Ayu ya. Mau coba. Kan tulisnya pakai bahasa Bali, cerita-ceritanya Dayu waktu kecil, waktu SD masuk ke sini kan. Mudah-mudahan selama kenangan Dayu ada di SMK 1 Sawan, dia punya banyak kenangan indah yang untuk bisa dituliskan. Banyak sekali Bapak. Ya. Dari kenangan terburuk. Boleh diceritain satu kenangan terburuk yang mengubah Anda, kemudian kenangan yang terbaik yang bisa mengubah Anda untuk inspirasi mereka. Coba sampai Anda nih hadir nih sampai di titik ini. Yeah. Khususnya di pengalaman sini. Pertama dari pengalaman buruk dulu Bapak nih. Iya aja. Pengalaman terburuknya dulu saya pernah dibully Bapak. Oh, dibully juga ada. Yeah. Dibilang kurus apa bilang apa? Dibully karena dibilang anak manja gitu katanya Bapak. Padahal saya enggak. Padahal saya tinggalnya kata Bapak. Enggak, saudara sendiri Bapak. Oh, itu dibully di sana. Itu bukan dibully namanya, kalau saudara sendiri mungkin dia tahu membedakannya. Oke, masa dibully gitu ya. Yeah. Nah, beda kan kalau dibully, kalau bilang saya, Pak Rasten ini agak botak. Nah, itu dengan yang ngomong. Nah, itu oke, merasa dibully karena dibilang anak manja dari saudara. Sering Bapak dari kecil digituin. Begitu oleh saudara. Ya dari SD pernah juga dikerjain Bapak. Saya kan anaknya. Tapi bukan di sekolah sini dah? Enggak dari. Oh, akhirnya di sekolah sini dilakukan pembulian. Kalau di sekolah sini dilakukan pembulian dicatat itu. Yang lakukan progresnya. Dari kecil sempat dikerjain sama saudara saya sendiri. Mereka berempat, saya sendirian. Dikasih kayak kalau di Bali kan ada daun kayu itu apa ya? Getah itu. Saya dikasih. Nah, dikerjain lah gitu lah dikerjain. Ya. Tapi Dayu kok bisa bertahan sampai sekarang di titik sekarang? Gimana ceritanya? Melihat dari kakek yang saya juga. Jadi motivasinya ke kakek. Okay. Dari melihat dari kakek saya kan dulu katanya satu di desa Geraga baru beliau saja dulu yang PNS itu. Makanya saya berarti harus kayak kakek yang gitu. Iya, oke. Nah, itu kan backgroundnya Dayu kayak gitu. Mungkin guru-guru kemarin waktu dia di sini nggak kenal itu, ternyata dia kena bullying menurut dia. Waktu di rumahnya kena bullying. Syukur di sekolah nggak dibullying kan? Di sekolah dapat
sekali Bapak. Sekali apa juga? Motor saya tuh spionnya dibengkokin. Terus saya tahu pelakunya dari kejauhan, saya sudah lihat, tapi saya biarin aja gitu Pak. Tapi ada perubahan nggak orang itu? Ada perubahan sedikit. Mungkin karena sudah beranjak dewasa Pak ya. Oh gitu ya. Ya, oke. Next, itu ceritanya Dayu nih selama di sini dari di rumah dia mindsetnya di bullying di sekolah, sedikit aja ada kasus dia pikirnya bullying juga, ya. Karena itu mindset sudah ke bawah. Nah, ini pinter-pinternya guru untuk mengubah mindset siswanya kan di alam keterbukaan sekarang ini kan. Nah, harus mengenal nih karakteristik peserta didik sebagaimana nanti disampaikan oleh Adik Anugrah kan. Nah, kalau udah ditelusuri, oh ternyata Dayu backgroundnya kayak gini, polanya beda. Oke, sekarang next terakhir. Begitu Dayu tidak punya hal yang tidak menyamankan dari SD selama masuk dari keluarga, kemudian di sekolah juga sempat 1 kali ya, tapi ada perubahan. Sekarang yang membuat Dayu termotivasi dalam hal masuk nih sampai sekarang mengajar, itu mengajar kan udah mau ngajar, latihan mengajar. Oke, ada hal positif nggak Dayu bisa ceritakan yang terjadi di sekolah ini yang bisa memotivasi Dayu kok sampai Dayu pada posisi kuliah saat ini? Hal positifnya saya ambil dari guru Bapak. Guru tersebut saya ambil contohnya Bu Erna. Dulu Bu Erna juga sempat jadi wali kelas saya. Beliau kan sekarang sudah MPD Pak ya, Bu Erna. Jangan nanya ke saya nggak tahu. Beliau sudah MPD. Nah, dari itu saya menginspirasinya, dia di masa muda sudah mempunyai 2 gelar SPD dan MPD. Oh, berarti daya juangnya muncul dari motivasi guru yang ngasih teladan itu ya. Oh, ternyata guru ini sudah ngajar kuliah lagi gitu ya. Oh, ternyata gelarnya 2. Kamu ingin gelarnya ke situ juga gitu ya. Oke. Ya, luar biasa itu motivasi kita hari ini dari 2 sosok bukan bersaudara. Ya, dari persepsi saya tadi kira-kira sama-sama bahasa Inggris, ternyata satunya bahasa Inggris, satunya bahasa Bali. Satunya berangkat dari keluarga yang dibullying, bahkan merasa pernah dibullying juga di sekolah walaupun 1 kali, tapi akibat gurunya memberikan performan contoh, akhirnya Dayu pada posisi saat ini. Beda dengan si Anugrah, dia mendapatkan peluang atau ruang diberikan oleh ayahnya untuk selalu menuliskan jejak-jejak digitalnya dia untuk bisa berkarya, harapannya masa depan di kemudian hari di akhirat sana supaya masih tercatat katanya ya. Dan ini nanti akan diikuti katanya oleh Dayu untuk bisa ini kan. Nah, sangat inspirasi. Semoga teman-teman semua terinspirasi dari apa yang disampaikan oleh Dayu. Karena kita yakin bahwa SMK bisa. SMK Bisa. hebat. Ulangi ya, SMK bisa. SMK hebat. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat